Di layar televisi nasional, ia duduk tegak, penuh percaya diri. Dengan suara lantang, ia berkata, Saya tidak lagi percaya Islam. Saya bebas, saya memilih logika. Apa yang kalian sebut sebagai kebenaran agama bisa jadi cuma warisan ketakutan dari masa lalu. Saya tidak percaya lagi pada sistem yang melarang saya berpikir. kata-katanya menggemparkan. Ia dijadikan simbol oleh para pejuang kebebasan berpikir, tapi juga dilabeli pengkhianat agama oleh jutaan lainnya. Namanya Alesha. Dahulu ia adalah gadis kecil yang rajin mengaji di pangkuan ibunya. Kini, ia berdiri di tengah gemerlap dunia, sambil meninggalkan Tuhan yang dulu ia sebut dalam setiap doanya. Tapi dunia tak pernah tahu. Setiap malam, ia menolak tidur dalam gelap, karena dalam mimpinya ada suara yang terus memanggil namanya. Dan suara itu perlahan menuntunnya kembali ke arah yang tak pernah ia duga. Inilah kisah tentang hidayah, kejatuhan, dan keberanian untuk minta maaf ke dunia. Sebuah kisah nyata yang mungkin bisa menyentuh hatimu juga. Namanya Alesha Nurrahma, seorang perempuan muda yang pernah tumbuh dalam keluarga muslim sederhana, di pinggiran kota yang tenang. Ayahnya dulu imam masjid kecil di perumahan mereka, dan ibunya seorang guru mengaji. Alesha kecil dikenal sebagai anak yang lembut, rajin, dan selalu membaca doa sebelum tidur. Tapi itu cerita dulu. Karena Alesha yang kini muncul di layar televisi nasional bukan lagi gadis yang sama. Malam itu, jutaan pasang mata menyaksikan talk show panas bertajuk Agama dan Kebebasan Berpikir. Di tengah perdebatan sengit, Alesha duduk dengan percaya diri di kursi narasumber. Rambutnya terurai bebas, pakaian formalnya tegas, dan tutur katanya tajam. Apa yang kalian sebut sebagai kebenaran agama bisa jadi cuma warisan ketakutan dari masa lalu. Saya tidak percaya lagi pada sistem yang melarang saya berpikir. Beberapa orang di studio bertepuk tangan, tapi sebagian lainnya terdiam, terutama ketika ia berkata dengan lantang, "Saya meninggalkan Islam karena saya memilih akal saya. Saya tidak akan hidup dalam rasa takut akan neraka yang diciptakan oleh kitab yang bahkan tidak saya pahami sejak kecil." Kata-katanya viral dalam hitungan jam. Cuplikan videonya dipotong, disebarkan, dengan berbagai narasi, sebagian memujinya sebagai ikon kebebasan, sebagian lainnya mencercanya sebagai pengkhianat agama. Tapi Alesha tidak peduli. Atau begitulah yang ia yakini. Di balik layar, Alesha hidup dalam ruang kosong yang sunyi. Popularitasnya meledak, tapi hatinya sepi. Ia dipuji oleh para influencer sekularis, tapi dicemooh oleh keluarga yang dulu mengasuhnya dengan doa. Ayahnya tak pernah membalas pesan. Ibunya bahkan memblokir nomornya. Masjid yang dulu menjadi tempat bermain masa kecilnya, kini menjadi tempat yang tak sanggup ia lewati tanpa rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam. Namun, dalam bayang gemerlap panggung media, tak ada yang tahu bahwa Alesha selalu menolak tidur dengan lampu padam. Karena setiap malam di dalam mimpinya, ada suara asing yang belum pernah ia dengar, namun terasa sangat dekat. Dan suara itu perlahan mulai memanggil namanya. Malam itu, Alesha terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Matanya menatap langit-langit apartemennya yang gelap. Ada sesuatu yang baru saja terjadi, tapi tak bisa ia jelaskan dengan logika. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah lorong panjang dan gelap. Di ujungnya ada cahaya redup. Lalu terdengar suara lembut, bukan suara laki-laki, bukan perempuan, tapi menggema seperti gema dalam hati. "Kau tahu dari mana kau datang, tapi kenapa kau lupa kemana kau kembali?" Alesha menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya yang selama ini terlihat kuat di televisi, kini tampak lelah. Ia berusaha mengabaikan semuanya dan kembali sibuk dengan urusan dunia. Undangan talk show makin banyak, tawaran jadi bintang tamu mengalir. Ia semakin dikenal sebagai public atheist, yang pernah jadi muslim, semacam simbol pemberontakan dari dogma. Namun, semakin banyak ia bicara, semakin hampa ia rasakan.
Kalimat-kalimat yang dulu ia banggakan kini terasa seperti gema kosong. Dan lalu datang pukulan yang tak ia duga. Di suatu sore, ketika ia membuka video di media sosial, seseorang mengunggah potongan video dirinya saat kecil mengaji dengan suara nyaring di pangkuan sang ibu. Captionnya singkat. Alesya kecil dulu sangat manis. Apa kabar hari ini? Komentar-komentar penuh ironi dan tangis dari orang-orang yang mengenalnya dulu membuat dadanya sesak. Ia tak menangis, tapi malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Dan keesokan harinya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di sebuah tanah lapang kosong. Langit di atasnya gelap, tapi dari kejauhan terdengar azan. Bukan dari menara, tapi dari dalam dirinya sendiri. Alesya mulai resah. Ia merasa seperti sedang hidup di dua dunia. Di satu sisi, dunia yang ia bangun dengan ketenaran, followers dan kamera yang selalu menangkap sisi beraninya. Tapi di sisi lain, ada bisikan yang tak bisa ia redam, bisikan masa lalu yang datang dalam bentuk mimpi, suara, bahkan harapan-harapan kecil yang pernah ia kubur dalam logika. Di suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini bukan hanya cahaya atau suara. Ia melihat dirinya sendiri bersujud di tengah tanah lapang yang tak ia kenali. Tapi yang membuatnya menangis saat bangun adalah ketenangan yang ia rasakan dalam mimpi itu. Alesya mencoba menceritakan pada sahabatnya yang sekular, tapi responsnya dingin. Ah, itu cuma bias bawah sadar. Kamu stres aja. Ngopi yuk. Tapi bukan itu yang ia butuh. Ia ingin mengerti, bukan untuk kembali, tapi untuk tahu kenapa ia merasa damai dalam sesuatu yang dulu ia tolak. Malam demi malam, ia mulai mencari, diam-diam, membuka Al-Quran digital yang dulu hanya ia jadikan bahan debat. Tapi kini, ia membaca dengan diam dan dengan takut-takut. Lalu, ia menemukan satu ayat. Dan barang siapa berpaling dari peringat tanganku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. QS Taha 124. Tangannya gemetar. Ayat itu terasa seperti lembaran yang menyebut namanya sendiri. Malam yang gelap itu tidak segera berlalu. Alesya duduk di ranjangnya, bersandar pada dinding dingin yang seperti ikut memantulkan kekosongan yang mengendap di dalam dadanya. Ponselnya tergeletak dengan layar menyala, menampilkan kolom komentar yang tak henti berdatangan. Potongan video masa kecilnya mengaji bersama ibunya kini viral. Dan wajah kecilnya yang dulu bersinar, kini berdampingan dengan citra dirinya yang penuh kontroversi. Di tengah komentar netral, ada yang menyayat. Ya Allah, anak kecil itu dulu sering ikut sholat berjamaah di masjid kami. Ibunya dulu mengajar kami ngaji. Sekarang anaknya bilang Islam mengekang. Dulu dia hafal surat Al-Mulk. Apa sekarang malah mengingkarinya? Alesya tidak membalas komentar apapun. Ia hanya membaca, diam, lalu menutup aplikasi dengan satu tarikan napas berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bukan karena suara dari luar, tapi karena suara dari dalam dirinya sendiri yang mulai gaduh. Pagi menjelang tanpa istirahat, tapi rasa lelah fisik tak ada apa-apanya dibanding lelah batin yang tak bisa ia definisikan. Ia mencoba menyibukkan diri jadwal podcast, wawancara dengan portal berita, undangan ke acara diskusi lintas iman. Ia kembali memakai senyum tipisnya, menyembunyikan semuanya di balik riasan wajah dan lampu studio. Namun, saat kamera berhenti merekam, topeng itu terasa semakin berat. Di suatu sore yang lengang, Alesya membuka YouTube dan mengetik sesuatu yang bahkan membuat tangannya gemetar. Surat Al-Mulk, suara merdu perempuan Indonesia. Ia tak tahu kenapa ia menulis itu. Jari-jarinya seperti bergerak sendiri. Ia menekan enter, dan muncullah video seorang gadis muda bersuara lembut membaca ayat-ayat yang tak asing. Sangat tak asing. Ia hafal ritmenya. Ia tahu bagaimana ayat itu berakhir. Tapi kini mendengarnya kembali terasa seperti disiram dari dalam dada. Tangisnya tidak langsung pecah. Ia hanya terduduk diam,
tapi tubuhnya gemetar. Dan mereka berkata, andai saja kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka. QS Almo Sampen. Ayat itu dulu ia hafal, tapi dulu ia hanya menghafal tanpa benar-benar merasa diperintah untuk memahami. Seketika, suaranya sendiri terngiang di kepala. Suara saat ia di TV, saat ia berkata dengan sombong bahwa agama hanyalah bentukan sejarah. Tapi kenapa? Mengapa? Justru kata-kata Al-Quran kini terasa lebih hidup daripada logika manapun. Alesha terdiam lama. Ia menutup laptopnya dan bangkit dari tempat duduk. Langkahnya membawa ke kamar mandi. Ia menatap cermin lagi. Kali ini tak hanya wajah lelah yang ia lihat, tapi juga wajah bingung. Wajah yang kehilangan pegangan, tapi sadar sedang berdiri di tepi sesuatu. Sesuatu yang bisa menenggelamkannya atau menyelamatkannya. Malamnya, ia bermimpi lagi. Ia berada di tengah tanah lapang yang lebih luas dari sebelumnya. Tidak ada siapa-siapa. Langit di atasnya hitam kelam, tak berbintang tapi tak menakutkan. Angin berhembus perlahan, dan di dalam dadanya terdengar suara adzan. Tapi adzan itu tidak datang dari menara, tidak dari pengeras suara. Ia datang dari dalam dirinya sendiri, seperti gemah hati yang sudah lama dikubur, tapi kini mulai bernyanyi pelan-pelan. Suara itu tidak memaksa, tidak keras, tapi terus mengalun, membawa damai yang menakutkan. Karena kedamaian itu terasa seperti panggilan pulang. Alesha terbangun dengan mata sembab, tanpa banyak berpikir. Ia bangun dari tempat tidur, duduk di tepi ranjang, dan mengangkat tangan. Tangannya gemetar, tapi ia angkat ke wajah. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian tahun, ia membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Suaranya kecil, nyaris seperti bisikan. Tapi itu cukup untuk mengguncang seluruh dinding ruang hatinya yang selama ini keras. Apakah ini awal dari perubahan? Atau sekadar gelombang sesaat dari masa lalu yang kembali mengganggu? Alesha belum tahu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Ia hanya mendengarkan. Dan itu adalah langkah pertama menuju cahaya. Matahari pagi itu tak lagi terasa seperti biasanya. Alesha duduk di kursi dekat jendela, menyaksikan bias cahaya menyusup lewat sela-sela tirai apartemennya. Suasana sepi, hanya ada detak jam dan suara lalu lintas Jakarta yang samar terdengar dari kejauhan. Tapi di dalam dirinya, segala sesuatu sedang bergerak. Mimpi semalam masih terpatri jelas. Tanah lapang, suara adzan dari dalam dada. Ketika ia mengangkat tangan dan membisikkan, "Pak, Bismillah." Ada getaran kecil yang entah kenapa terasa seperti permulaan. Bukan lompatan, bukan revolusi, tapi retakan pertama pada dinding keras yang sudah bertahun-tahun ia bangun sendiri. Alesha bangkit dan melangkah menuju lemari bukunya. Tangannya menyisir barisan buku, sebagian besar adalah koleksi filsafat, psikologi, teori keagamaan dari beragam sudut pandang. Tapi di ujung rak, ada satu buku yang sejak dulu ia sembunyikan. Bukan karena malu, tapi karena takut. Sebuah mushaf kecil bersampul hijau gelap. Dulu milik ayahnya. Dulu selalu ia bawa saat kecil setiap kali ikut tarawih. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ada semacam arus aneh yang menjalari tubuhnya, bukan mistis, tapi emosional. Buku itu seolah mengingatkannya pada siapa dirinya sebelum dunia menyentuhnya, sebelum semua pujian dan panggung mengaburkan arah. Ia buka halaman acak, dan tanpa disengaja, matanya jatuh pada ayat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. QS Al-Baqarah 18. Alesha menutup mushaf itu perlahan. Ia menutup matanya. Lalu ia menunduk. Tapi kali ini bukan karena sedih, bukan karena lelah, tapi karena ada suara lembut dalam dirinya yang mengajak untuk sujud. Ia menggelar jaketnya
di atas karpet ruang tamu. Ia tidak tahu arah kiblat. Ia bahkan tidak tahu doa apa yang harus dibaca. Tapi tubuhnya seolah tahu. Caranya kembali seperti tubuh yang telah lama rindu pada tanah, tempat dahinya menyentuh. Dengan gemetar, ia bersujud. Dan ketika dahinya menyentuh permukaan, tangis itu pecah. Tangis panjang, dalam, tanpa kata. Bukan karena ia merasa suci, tapi justru karena ia merasa sangat kotor, sangat kecil, sangat butuh dimaafkan. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Ia tidak langsung berhijab. Ia tidak langsung menghapus konten-kontennya. Ia tidak langsung meminta maaf ke publik. Tapi yang berubah adalah arah diamnya. Jika dulu ia diam karena sombong, kini ia diam karena sedang down. Mendengar ulang semua yang pernah ia abaikan. Ia kembali membuka channel-channel ceramah yang dulu ia ejek. Ia menonton dengan sikap baru bukan untuk mencari celah tapi untuk mencari makna. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa Islam tidak sedang memaksa logika tunduk, melainkan mengajak hati untuk kembali ke fitrah. Suatu malam, ia menulis pesan panjang untuk ayahnya. Tapi sebelum ia kirim, ia menatap layar lama. Dan akhirnya, ia hapus. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu kata maaf tidak cukup untuk menggantikan luka yang ia tinggalkan. Sebagai gantinya, ia menulis, "Abi, kalau suatu hari Alesya berdiri di depan pintu rumah, mohon jangan tolak." Pada hari Jumat, ia memberanikan diri mendatangi masjid di kompleks masa kecilnya. Tidak untuk salat, tidak untuk bertemu siapapun, hanya ingin melihat dari kejauhan. Ia mengenakan masker dan kacamata hitam, berdiri di seberang jalan, menyaksikan anak-anak kecil berlarian di halaman masjid, mengaji di serambi, seperti dulu dirinya. Dan entah bagaimana, hatinya retak lagi, karena yang ia lihat bukan nostalgia, tapi rasa kehilangan. Saat malam tiba, Alesya kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya tidak lagi gelap. Ia berada di ruang putih luas, tanpa batas, tanpa bentuk. Tapi ia merasa hangat. Ada suara, seperti bisikan yang sama, seperti mimpi sebelumnya. Tapi kini terdengar lebih jelas. Jangan takut kembali. Pintu yang kau tutup sendiri tetap dijaga terbuka oleh Yang Maha Pengampun. Ia terbangun dengan senyum dan air mata. Dan di dalam dirinya, untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, ia tahu arah pulang itu benar-benar ada. Pagi itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Atau mungkin hanya bagi Alesya. Ia duduk sendiri di meja makan dengan segelas teh yang sudah dingin. Di depannya, laptop menyala dengan jendela video editor terbuka. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Selama beberapa minggu terakhir, Alesya hidup dalam dua dunia yang saling bertabrakan. Di luar, ia masih dikenal sebagai aktivis pemikiran bebas, pembicara yang berani melawan dogma. Tapi di dalam, ia sudah bukan Alesya yang sama. Ia mulai belajar wudhu lagi diam-diam. Ia membuka aplikasi Al-Quran, mulai dari surat-surat pendek yang dulu pernah ia hafal sebagai anak-anak. Ia mulai menulis jurnal harian tentang mimpi-mimpinya, tentang rasa lapang yang perlahan tumbuh dalam dirinya, meski belum ia pahami sepenuhnya. Namun hari ini berbeda. Hari ini, ia ingin berkata jujur. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan tombol rekam. Kamera laptop menyala, menangkap wajahnya tanpa riasan, tanpa filter, tanpa pencahayaan studio. Hanya Alesya apa adanya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ucapnya pelan, menatap langsung ke lensa. Mungkin kalian yang pernah nonton aku di talk show, podcast, atau Twitter, kalian tahu betapa kerasnya aku menolak agama, menolak Islam. Dan ya, aku tidak menyangkal itu. Ia berhenti sejenak, menunduk. Air matanya mulai menggenang, tapi belum jatuh. Tapi kalian juga nggak tahu bahwa aku belum pernah sedamai ini dalam hidupku. Dan kedamaian itu datang dari arah yang paling tidak aku duga dari sesuatu yang dulu aku buang.
Islam. Suara Alesha bergetar, tapi ia tidak memotong video. Ia biarkan semua terekam, termasuk detik-detik saat air matanya jatuh perlahan ke pipi. Aku gak minta kalian langsung percaya. Aku bahkan gak tahu apakah aku sudah pantas bicara tentang ini. Tapi aku tahu satu hal, Allah gak pernah meninggalkan aku. Aku aja yang meninggalkan dia. Setelah 13 menit berbicara jujur dari hati, Alesha mengakhiri video itu dengan kalimat yang membuatnya gemetar. Aku minta maaf pada keluargaku, pada umat Islam yang pernah aku lukai dengan kata-kataku, dan pada diriku sendiri karena terlalu lama sombong untuk mengakui kebenaran. Video itu diunggah ke kanal YouTube-nya pada malam hari. Ia tidak berharap apa-apa, ia bahkan menonaktifkan komentar. Tapi dalam waktu kurang dari 24 jam, video itu menyebar seperti angin. Bukan karena kontroversi, tapi karena kejujuran. Ribuan orang menontonnya, beberapa mengirimkan doa lewat surel. Beberapa mengungkapkan betapa mereka dulu pernah terluka oleh kata-kata Alesha, tapi kini menangis melihat transformasinya. Bahkan seorang ustadz yang pernah ia debat dulu mengunggah ulang video itu dengan caption, "Hidayah itu bukan datang karena debat, tapi karena Allah menyentuh hati seseorang pada waktu yang paling tepat." Di sisi lain, tidak semua menyambut hangat. Beberapa pihak yang dulu menjadikan Alesha sebagai ikon kebebasan mulai merasa kecewa. Alesha menyerah pada sistem, tulis salah satu akun aktivis sekuler. Dia membalikan semua perjuangan kita dengan satu air mata. Tapi Alesha tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, diamnya bukan kelemahan tapi bentuk syukur. Ia menghapus beberapa video lamanya. Tidak semua ia memilih untuk tidak menyembunyikan masa lalunya, tapi membiarkannya menjadi pengingat perjalanan. Ia juga menulis email panjang kepada ayahnya. Kali ini, ia tidak menghapusnya. Di akhir email itu, ia hanya menulis satu kalimat. Kalau Abi belum siap memaafkan, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu hari Alesha pulang, izinkan Alesha cium tangan Abi sekali saja. Ia mengirimnya, lalu menutup laptop dan menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, ia menerima balasan dari ayahnya. Pesannya hanya singkat. Alesha, pulanglah. Rumah ini selalu ada buatmu. Ibumu selalu sisakan sajadah kecil di sampingnya. Kalau-kalau suatu hari kamu datang tanpa aba-aba. Tangisnya pecah. Kali ini bukan karena luka, tapi karena tahu bahwa pintu yang ia takut sudah tertutup, ternyata tidak pernah benar-benar terkunci. Hari itu, langit cerah di atas kota tempat Alesha dilahirkan. Jalan-jalan kecil yang dulu ia lalui saat pulang sekolah kini terasa lebih sempit tapi juga lebih hangat. Angin bertiup lembut. Pohon-pohon di pinggir masjid tua masih berdiri, seakan tak berubah meski waktu terus berjalan. Alesha berdiri di depan pagar rumah. Tangannya gemetar saat menyentuh bel. Dada sesak. Kakinya ingin mundur. Tapi suara hati yang selama ini membimbingnya justru berkata, "Jangan kabur kali ini." Pintu rumah dibuka. Wajah pertama yang ia lihat adalah ibunya. Tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya mata yang berkaca-kaca dan tangan tua yang terbuka lebar. Tanpa suara, Alesha memeluk ibunya erat. Tangis mereka menyatu. Pelukannya terasa seperti pelukan yang tidak hanya memeluk tubuh, tapi juga masa lalu yang selama ini berserakan. Dari balik ruang tamu, ayahnya berdiri. Wajahnya lebih tua dari yang ia ingat, tapi sorot matanya tetap sama tenang, dalam, dan penuh makna. Alesha mendekat perlahan. Ia menunduk, lalu mencium tangan ayahnya. Tanpa berkata apa-apa, sang ayah hanya berbisik pelan, "Selamat pulang, Nak." Dan itu lebih dari cukup. Hari-hari selanjutnya, Alesha mulai menyusun ulang hidupnya. Bukan untuk menjadi suci, tapi untuk menjadi jujur. Ia kembali belajar mengaji bersama anak-anak kecil di masjid dekat rumah. Duduk bersila di barisan paling belakang. Mendengarkan ustadz muda menjelaskan ayat-ayat yang dulu hanya ia dengar sambil lalu. Ia tak lagi mengejar panggung. Ia lebih suka duduk diam di serambi masjid, merasakan angin sore sambil menulis di buku catatannya. Ia masih aktif di media sosial, tapi kini hanya untuk menyebarkan hal-hal yang menyembuhkan.
Salah satu unggahannya yang paling banyak dibagikan adalah kutipan sederhana. Dulu aku pikir aku sedang berpikir bebas, tapi ternyata aku hanya sedang lari dari suara hatiku sendiri. Suatu malam, mimpi itu datang lagi, tapi kali ini tidak ada lorong gelap. Tidak ada tanah lapang yang sunyi. Yang ada hanyalah cahaya, dan dirinya mengenakan gamis putih sederhana, berjalan menyusuri taman penuh bunga. Di ujung taman, ada seorang anak kecil duduk sambil mengaji. Ketika ia mendekat, anak itu menoleh, dan Alesya menyadari itu dirinya sendiri, versi kecilnya, yang dulu polos, lembut, dan taat. Anak itu tersenyum, lalu berkata, "Kamu lama banget pulang ya." Alesya menangis dalam mimpi itu, tapi tangis bahagia, karena ia tahu itu adalah cara Allah berkata, "Kamu tidak pernah benar-benar hilang, hanya sedang tersesat sebentar." Di penghujung Ramadan tahun itu, Alesya berdiri di saf paling belakang salat tarawih. Ia mengenakan mukena putih polos dan wajahnya bersih tanpa riasan. Di sekelilingnya adalah ibu-ibu, gadis kecil, dan remaja yang tidak mengenalnya sebagai ex-aktivis atau mantan murtad. Mereka hanya mengenalnya sebagai Kak Alesya, yang selalu datang tepat waktu dan tersenyum lembut. Saat imam membaca surat Al-Insyirah, air matanya mengalir. "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, Insyirah?" Kalimat itu seperti jawaban dari semua yang ia cari selama ini. Dan dalam sujud terakhir malam itu, Alesya tidak meminta apapun. Ia hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih, karena Engkau tak pernah lelah memanggil hamba yang terus menjauh." Kini Alesya tidak hidup dengan popularitas, tapi dengan ketenangan. Ia tidak kembali untuk menjadi simbol siapa-siapa. Ia kembali hanya untuk menjadi hamba. Dan semua itu berawal dari satu mimpi. Satu suara, satu ayat yang mengetuk hatinya, hingga ia berani kembali dan minta maaf ke dunia. Tamat, cerita ini selesai, namun kisah hidayah tidak pernah benar-benar berakhir, karena selama hati masih berdetak, pintu kembali itu selalu terbuka.